Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kakak akan membahas mengenai 25 nabi yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Nah, kakak akan menyebutkan ke-25 nabi tersebut, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita akan membahas satu demi satu nabi yang kita perlu imani. Nah, yang pertama, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini adalah cikal bakal dari seluruh umat manusia yang ada di bumi, diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam. Nah, berbeda dengan kita sebagai cucu dari Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dikatakan kita tercipta dari air mani dan juga dari darah. Nah, muasal dari Nabi Adam sendiri adalah dari tanah liat. Nah, pada mulanya beliau tinggal di surga dan Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemaninya, namun diturunkanlah mereka berdua dari surga dikarenakan tergoda oleh tipu daya syaitan, yang dimana mereka berdua memakan buah larangan, itu buah khuldi yang Allah larang. Nah, akhirnya mereka diturunkan ke bumi, dan Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama yang menerima wahyu dan petunjuk dari Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, kita sebagai cucu dari Nabi Adam alaihissalam, jika kita memiliki banyak dosa, banyak perilaku buruk yang kita sadari maupun tidak kita sadari, alangkah lebih baiknya jika kita istighfar, menenangkan diri, lalu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan insyaallah akan diberikan kemudahan dan jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Nabi Idris alaihissalam, itu nabi yang kedua, itu keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Idris alaihissalam berdakwah untuk meluruskan kembali agama Allah, mengajarkan tauhid, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan mengenai Nabi Idris alaihissalam disebutkan di dalam Quran surah Maryam, surah ke-19 ayat 56 hingga 57. Dua ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana shiddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Yang artinya, dia dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, di sini jelas kita tahu, ya, Nabi dan Rasul memiliki tugas yang sangat mulia yang Allah berikan kepada mereka semua, dan mereka tetap diberikan hanya dengan tugas yang sama, yaitu adalah mengajarkan agama Islam kepada umat di muka bumi ini. Nah, mereka berdakwah untuk membenarkan sesuatu yang salah, dan untuk menguatkan iman dari umatnya. Nah, disinilah Nabi sangat
sangat mulia tugasnya. Inilah yang kita harus ketahui. Lalu selanjutnya ketiga, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasib yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan menyembahan berhala. Ini seperti yang di penjelasan di video sebelumnya, di mana Nabi Nuh ini diberikan mukjizat membuat kapal, karena Allah memberikan azab dengan banjir yang besar dikarenakan umat dari Nabi Nuh masih sangat banyak yang ingkar kepada Allah, masih banyak yang durhaka, masih banyak yang kafir dan menyembah berhala. Kaum Nabi Nuh pun diceritakan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh beserta kaumnya. Di Quran surah Yunus ayat 73 di surah ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khala'ifa wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul mundzirin. Yang artinya, kemudian mereka mendustakannya Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Di sini jelas azab Allah itu nyata. Allah memberikan azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang kafir kepada Allah. Padahal sudah diberikan kesempatan, sudah diturunkan Nabi, namun mereka tetap tidak mau mendengarkan dan memilih menyembah berhala. Itulah dia adalah salah satu kisah besar menunjukkan bahwa adanya azab dunia yang Allah turunkan berupa banjir besar. Lalu selanjutnya Nabi Hud alaihi salam berasal dari kaum Ad. Beliau keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dan sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka menanam berbagai macam bahan makanan. Kampung halaman mereka tampak indah dengan taman bunga yang asri. Mereka hidup makmur, sejahtera dan bahagia dalam waktu yang singkat. Kaum Ad berkembang biak dan menjadi suku yang besar. Di sini adalah penjelasan tentang Nabi Hud beserta umatnya yang hidup dengan baik dan penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan. Dalam Quran surah Al-Mu'minun dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Yang artinya mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah orang-orang yang zalim. Inilah betapa hebatnya Islam, betapa rincinya Islam dalam mengatur segala sesuatu, bagaimana Allah mengatur segala urusan umatnya, hambanya, dengan menyuruh kita untuk menjadi manusia yang baik dan tidak berbuat zalim. Karena Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan di muka bumi ini, namun dirusak oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya Nabi Shalih alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud.
kaum tersebut terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Shalih alaihissalam untuk meyakinkan umatnya. Nabi Shalih alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah berupa seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini bertujuan untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada kaum Tsamud. Nah, jelas hal ini Allah berikan agar mereka sadar bahwa apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Nabi Shalih alaihi wasallam mengenai agama Islam, mengenai agama Allah adalah benar. Namun banyak di antara mereka yang memang terjerumus karena menyembah berhala, tidak percaya dengan Allah. Dan inilah cara Allah untuk menegur, cara Allah untuk memberi kekuatan kepada Nabi Shalih alaihissalam untuk menghadapi umatnya. Nah, dalam surah Hud ayat 67 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa khadal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Artinya, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Nah, inilah kita dimana harus berbuat baik, harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Lalu mungkin pembahasan terakhir untuk saat ini ya, yaitu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu nabi ulul azmi ya, yang sebelumnya kita sudah bahas juga. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalid, yang artinya kekasih Allah, yang dimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kezaliman Raja Namrud. Dikisahkan bahwa Raja Namrud merupakan raja yang sangat cerdas, namun kecerdasannya itu membuat dia sombong dan mendustakan Allah. Dia memaksa dan membohongi rakyatnya untuk menyembah dirinya dan berhala. Allah kemudian mengutus Rasul yang sangat cerdas. Kecerdasan Ibrahim mampu mengalahkan kecerdasan Namrud. Meskipun tidak dapat menyadarkan Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membuka pikiran rakyat di kerajaan itu, sehingga banyak di antara mereka yang kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliaulah yang membangun Ka'bah sebagai rumah untuk beribadah, yang dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Adapun batu untuk berpijak pada saat pembangunan Ka'bah atau Baitullah yang dikenal dengan Maqam Ibrahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, Mekah ini kita tahu adalah tempat ibadah atau arah kiblat dari umat muslim, dan yang sebelumnya dari Yerusalem atau Masjid Al-Aqsa dipindahkan ke Makkah atau Baitullah. Nah, Makkah atau Ka'bah ya. Nah, itu peristiwanya nanti mungkin kakak akan jelaskan selanjutnya. Nah, buat yang mungkin banyak yang bertanya mengapa Ka'bah, kita bersujud kepada Ka'bah seperti itu. Nah, penjelasannya adalah sebenarnya mengapa kita harus bersujud ke sana atau sebelumnya ke Masjid Al-Aqsa, karena agar umat Islam seperti memiliki tujuan, memiliki arah untuk sholat, menyembah Allah. Jadi kan kalau tidak seperti itu, mungkin saat ini sholat pun kita seperti tidak ada arah gitu kan, sujudnya bingung, sujud juga pasti kan banyak yang bertentangan arahnya. Nah, karena adanya arah kiblat inilah kita jadi
bersujud ke tempat yang sama, itu ke Ka'bah, ke arah yang sama. Nah itu jadi itu adalah sedikit penjelasan. Nah mungkin untuk kali ini segitu aja, cukup ya. Nanti selanjutnya nabi-nabi selanjutnya akan kakak bahas di video selanjutnya. Insyaallah video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa chat ke kakak aja. Nah mohon maaf, kakak pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.